keputusan sih sudah final ya, karena ini kan wasiat gitu, wasiat karena itu harus dijalankan amanat itu gitu. Janganlah kalian pisahkan, jangan dipisahkan. Juga biar nanti kalau sudah besar Gala bisa ke makam sekaligus berdoa untuk papa mama. Pikirkan Gala, pikirkan. Tolong dengan sangat. Final, Dodi Sudrajat akhirnya akan pindahkan makam Vanessa Angel. Tetangga sebut sakit jiwa. Ini hukum memindahkan mayat menurut Islam. Ayah dari artis Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, menyampaikan kepada media tentang rencana pemindahan jenazah Vanessa Angel. Dodi menceritakan pengalamannya didatangi oleh Vanessa Angel lewat mimpi. Dodi mengaku bahwa sang anak berpesan untuk dimakamkan satu liang lahat dengan sang ibu. Mimpinya itu Vanessa ingin dimakamkan satu makam dengan mamahnya. Itu mimpinya. Permintaan Vanessa seperti itu, kata Dodi Sudrajat, seperti dikutip dari YouTube Seleb on Cam News. Terkait mimpi ini, Dodi Sudrajat perlu menyadari bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara Abu Nawas, dan bukan dunia fantasi. Di dalam hukum, segala sesuatu harus dapat dipertanggungjawabkan. Kalau modal ngoceh doang bahwa Dodi Sudrajat kedatangan mimpi Vanessa untuk minta makamnya dipindahkan, hal itu tidak bisa diterima dalam hukum. Kecuali ada surat wasiat hitam di atas putih dari almarhum Vanessa Angel yang sah di muka hukum untuk mengamanatkan hal itu. Jika tidak ada bukti bahwa Vanessa Angel mengamanatkan itu, tolong jangan mengada-ngada. Jenazah Vanessa Angel dimungkinkan untuk pindah makam oleh Dodi jika ada izin tertulis dari keluarga inti atau keluarga besar Vanessa Angel. Keluarga besar yang mana yang dimaksud? Saat meninggal dunia, Vanessa Angel berstatus istri sah dari almarhum Febri Ardiansyah. Perkawinan mereka tercatat di catatan sipil, artinya sah secara hukum nasional. Oleh karena Vanessa berstatus istri dari Febri Ardiansyah, maka kedua mertuanya yaitu ayah dan ibu dari almarhum Febri Ardiansyah termasuk dalam kategori keluarga inti atau keluarga besar. Lalu ibu kandung dari Vanessa Angel memang sudah meninggal dunia, tetapi kedua orang tua dan semua saudara sekandung seperti kakak atau adik dari almarhumah ibu kandung Vanessa Angel, termasuk yang disebut keluarga inti atau keluarga besar Vanessa Angel. Jika yang masih hidup dari pihak ibu kandung Vanessa Angel adalah kakek atau nenek atau paman atau tantenya yang merupakan saudara sekandung dari almarhumah Ibu Lucy, ibunda Vanessa Angel, maka mereka itulah keluarga inti. Pihak-pihak inilah yang harus dimintai persetujuannya secara tertulis oleh Dodi Sudrajat. Lalu bagaimana jika Dodi Sudrajat tidak meminta atau tidak mau meminta persetujuan dari mereka-mereka yang disebut sebagai keluarga besar tadi? Maka tindakan Dodi Sudrajat memindahkan jenazah Vanessa Angel berisiko hukum. Jika pemindahan jenazah Vanessa Angel jadi dilaksanakan tanpa persetujuan keluarga, maka Dodi Sudrajat bisa dipidanakan dan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ternyata tak boleh sembarangan. Ini syarat makam bisa dipindahkan. Memakamkan jenazah termasuk bentuk penghormatan seseorang kepada saudaranya yang telah meninggal.
Pemulasaran jenazah mulai dari memandikan hingga menguburkan tidaklah sekedar kewajiban setiap muslim kepada saudaranya yang meninggal dunia. Amalan tersebut juga sebagai bentuk penghormatan terhadap jenazah. Pun demikian ketika jenazah sudah dimakamkan, kuburan tersebut dianjurkan untuk dirawat. Ini semata sebagai perwujudan penghormatan kepada mendiang. Belakangan masyarakat tengah dibuat heboh dengan kabar pemindahan makam Vanessa Angel. Hal ini dikarenakan sang ayah mendapatkan mimpi dari Vanessa Angel agar makamnya dipindahkan ke makam sang ibunda tercinta. Apapun yang terjadi ya makam harus dipindah. Pak Dodi, ini kan mereka berdua kan dianggap sebagai pasangan sehidup semati. Bagaimana nanti kalau ketika makam dipindah? Nah, mereka kan udah image-nya udah pasangan sehidup semati, itu makam juga dijadiin berdua, itu satu tempat, satu liang. Gimana ya jawabnya? Ya keputusan sih sudah final ya, karena ini kan wasiat gitu, wasiat karena itu harus dijalankan amanat itu gitu. Jadi ya sudah. Jadi nggak ada satu hal lagi yang bagaimana nanti ini kan hidup semati dan sebagainya. Udah yang tahu kan pihak keluarga lah yang berhak. Orang lain mau berkata apa, keluarga Vanessa dan keluarga almarhum istri saya yang berhak untuk menentukan makam Vanessa. Berita apa lagi sih ini? Makam V mau dipindahin, mau dibongkar itu kuburan, terus diambil lagi yang sudah beristirahat dengan tenang di situ, dipindahkan, dipisahkan dari suaminya. Masya Allah, astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Sadis. Demi Allah ya, dalam mimpinya Mamski melihat Vanessa itu sumringah, bahagia banget, glowing banget mukanya, happy banget. Dan waktu Mamski tanya, Veh, kok sendiri? Bibinya mana? Kamu ketemu bibi nggak? Karena aku di mimpi itu ingat gitu loh, Veh, itu kan kecelakaan nih tadi siang gitu. Terus meninggalnya berbarengan dengan almarhum bibi. Ini ketemu nggak ya? Itu di dalam mimpi Mamski bisa berpikir gitu loh. Terus Mamski tanya, Veh, kamu ketemu sama bibi nggak? Dan Veh jawab, iya mbak, aku bareng bibi. Terus aku nanya, mana bibi? Kok nggak ada? Ada mbak, bibi lagi party biasa, dengan gaya isengnya itu. Jadi tolong jangan dipisahkan lagi, jangan kalian pisahkan. Stop menambah lagi kekisruhan dan kekacauan ini. Seluruh Indonesia nggak akan ikhlas, nggak akan rela. Tolonglah, Mamski minta tolong sama keluarga besar almarhumah Vanessa Angel, V, tolonglah. Apa sih tujuannya dipisahkan seperti itu? Seorang anak perempuan yang sudah menikah, kan kamu sendiri yang mengijab kabulkan, berarti kan menyerahkan ke Bibi Andriansyah. Dan mereka pada saat meninggal dunia tidak bercerai. Janganlah kalian pisahkan, jangan dipisahkan. Juga biar nanti kalau sudah besar Gala bisa ke makam sekaligus berdoa untuk papa mama. Pikirkan Gala, pikirkan. Tolong dengan sangat. Dikutip dari Bincang Syariah, para ulama sudah menyinggung hal ini dalam sejumlah kitab mereka. Salah satunya adalah Syekh Al-Hafidh Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Asnal Muthalib.
Haram menggali kuburan sebelum kondisi jenazah dipastikan hancur menurut ahli perbumian. Larangan itu dikarenakan bisa merusak kehormatan jenazah. Pendapat senada juga disampaikan Muhammad Az-Zahri Al-Gomrawi dalam kitab Al-Sirojul Mahaj. Dia menjelaskan pemindahan makam haram hukumnya kecuali karena darurat atau karena uzur yang dibolehkan menurut syariah. Begitu juga haram memindahkan jenazah setelah dikuburkan kecuali karena darurat. Uzur yang dibenarkan secara syar'i sehingga dibolehkan memindahkan makam ada 3. Pertama, pemindahan dilakukan demi kemaslahatan jenazah. Contoh dari hal ini seperti keluar air dari dalam tanah kuburan, tanah longsor yang membuat makam rusak, atau mencegah gangguan hewan buas. Kedua, jenazah dimakamkan di tanah milik orang lain yang belum mendapatkan izin. Contohnya, tanah gasab atau didapat dari mengambil hak orang lain tanpa izin. Atau memakamkan di tanah orang tapi pemilik tidak rela sejak awal. Ketiga, pemindahan untuk kemaslahatan umum. Contohnya, tanah digunakan untuk masjid, perluasan jalan, atau untuk kebutuhan umum. Sebelumnya heboh kesaksian tetangga Vanessa Angel soal dugaan sikap buruk Dodi Sudrajat. Kisah lawas Vanessa Angel dan sang ayah Dodi Sudrajat kembali terbongkar. Kali ini hadir dari tetangga yang dipanggil sang aktris dengan sebutan Tante Noni. Noni menceritakan kepiluan Vanessa Angel semasa hidup dengan Dodi Sudrajat. Aksi pemukulan hingga niat menjual anak diduga pernah terjadi pada pelantun Indah Cintaku ini. Aku tahu papa memang sakit jiwa, pergi dari rumah waktu itu karena papa mau jual kamu, tulis akun bernama @diana_lori di Instagram. Dari kecil kamu suka dipukulin sampai nangis-nangis dan semua tetangga mendengarnya, imbu Noni. Tetangga Vanessa Angel ini pun mengapresiasi sikap sang aktris untuk tidak membongkar aib tersebut di hadapan publik. Hanya Tuhan yang tahu semuanya, peluk dari aku, Tante Noni, tetangga kamu yang dulu di Kemayoran kalau masih ingat, tuturnya. Tulisan akun tersebut mendapat respon dari Vanessa Angel. Ia pun tak menyangka jika tetangganya tersebut masih mengingat kejadian kelam kala itu. Tante Noni, emoji wajah menangis. Masya Allah, apa kabar Tante? Masih ingat semua tentang aku, ucap Vanessa Angel di kolom komentar. Interaksi ini sebenarnya hadir pada September 2019. Namun kekinian, cuplikan layar percakapan Vanessa Angel dan Dodi Sudrajat viral di TikTok. Akun @omjecok yang kembali mengunggah kisah yang telah terjadi pada 2 tahun lalu. Sontak postingan ini membuat sejumlah warganet terkejut dan iba pada Vanessa Angel. Akhirnya satu persatu aibnya si bapak muncul dengan sendirinya. Semoga almarhumah tenang di sana, kata @arista. Sudah jelas banget itu, bapaknya pikirannya uang dari dulu. Wajar kalau sekarang ngotot mengejar warisan anak, sahut Puji Astuti Tuti. Sebagai informasi, percakapan antara Vanessa Angel dan Noni pernah mendapat tanggapan dari Dodi Sudrajat. Ia pun membantah dan menyebut pernyataan itu adalah fitnah. Untuk kedua kalinya, Instagram saya diblokir. Klarifikasi atas fitnahan keji untuk saya. Dia membuat akun palsu, mengatasnamakan seolah-olah tetangga. Astagfirullahalazim, tulis Dodi Sudrajat di Instagram Story kala itu. Bagaimana menurut pendapat Anda?